Assalamualaikum, selamat datang di channel Selimindesia. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah ilmu tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, apakah ekonomi makro bisa mempengaruhi harga saham? Adapun ekonomi makro yang akan kita bahas kali ini yaitu laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, dan suku bunga. Secara empiris, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Purnamawati pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif pada harga saham pada indeks LQ45 dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal tersebut disebabkan karena kondisi di dalam negeri, di antaranya kerusuhan, tragedi bom, faktor politik atau kebijakan pemerintah, dan perubahan pajak, serta hal-hal lainnya, di mana kondisi maupun situasi tersebut mengakibatkan investor enggan berinvestasi dalam bentuk saham. Selain itu, karena tingginya risiko yang melekat pada saham, maka investor lebih memilih untuk berinvestasi dalam bentuk lain. Bagaimana dengan inflasi pengaruhnya terhadap harga saham? Inflasi mempunyai pengaruh positif pada harga saham pada indeks LQ45 dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, inflasi tidak akan memberikan arti yang serius bagi para investor untuk menanamkan dananya di pasar modal. Investor mengerti bahwa dengan adanya inflasi jangka panjang, dalam jangka panjang maksud saya, tidak akan membahayakan dananya yang berada di pasar modal. Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Suselo pada tahun 2015 menjelaskan bahwa semakin tinggi sensitivitas inflasi akan mempengaruhi harga saham perusahaan LQ45 pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur dengan nilai koefisien sebesar minus 0,402. Oke, sekarang kita akan membahas apakah terdapat pengaruh kurs terhadap harga saham. Transaksi perdagangan antar negara dapat dikaitkan dengan kemampuan nilai tukar mata uang sendiri terhadap mata uang negara lain, sehingga muncullah istilah kurs atau nilai tukar, atau yang disebut dengan exchange rate. Di Indonesia, nilai tukar atau kurs yang biasanya digunakan sebagai patokan atau standar adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai kurs mempunyai pengaruh negatif dalam jangka pendek pada harga saham LQ45, namun mempunyai pengaruh positif dalam jangka panjang pada harga saham LQ45. Dengan melemahnya nilai tukar atau nilai mata uang domestik dapat mengakibatkan kerugian pada pasar modal dalam negeri, di mana penurunan nilai mata uang domestik akan menyebabkan pasar saham kurang peminat dalam jangka panjang, serta mengakibatkan inflasi yang merupakan sinyal negatif bagi pasar saham. Semakin tinggi sensitivitas kurs akan mempengaruhi kenaikan harga saham perusahaan LQ45. Sensitivitas kurs masing-masing perusahaan cukup berbeda. Perbedaan ini terjadi karena perusahaan dengan sektor yang berbeda akan merasakan dampak perubahan kurs yang juga berbeda. Kenaikan kurs dolar yang tajam terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki utang dalam dolar, sementara produk emiten tersebut dijual secara lokal. Nah, hal yang lainnya, jika emiten yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari kenaikan kurs dolar tersebut.
Jadi, harga saham akan terkena dampak negatif atau positif tergantung pada kelompok atau jenis emitennya. Kurs rupiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur. Makroekonomi yang terakhir, kita akan membahas pengaruh suku bunga pada harga saham. Yang dimaksud dengan suku bunga secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Tetapi suku bunga pasar merupakan market rate of interest, yaitu suku bunga simpanan, pinjaman, atau penanaman yang besarnya didasarkan atas mekanisme pasar. Tingkat suku bunga pasar dapat diketahui melalui berbagai situs online ataupun koran atau paper atau media apapun. Nah, sedangkan kalau SBI itu tingkat bunga pada surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI. Jadi SBI ini singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia. Tingkat suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang negatif dalam jangka pendek dan jangka panjang pada harga saham LQ45. Secara teoritis, investor pada umumnya akan menanamkan dananya pada investasi yang memberikan keuntungan besar dengan risiko yang rendah. Dengan penurunan tingkat suku bunga SBI, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk saham yang memberikan keuntungan yang lebih besar, sehingga permintaan terhadap saham pun meningkat, yang akhirnya berdampak pada peningkatan harga saham. Sensitivitas suku bunga memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan LQ45. Sensitivitas suku bunga dapat menjadi ukuran dalam penilaian investasi. Jadi intinya tuh, jika suku bunga tinggi, maka masyarakat lebih tertarik untuk memilih produk perbankan, contohnya seperti deposito, karena tingkat bunganya besar, jadi return yang didapat juga besar. Tapi sebaliknya, jika suku bunganya rendah atau kecil, maka masyarakat banyak yang memilih untuk menginvestasikan uangnya itu dalam bentuk saham atau efek di pasar modal yang lainnya. Bunga SBI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur dengan nilai koefisien sebesar minus 0,932. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya.